Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Fahri Rosyadi dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di video ini saya akan menyampaikan resum materi PPAK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Langsung saja pada hari pertama, yaitu wawasan bidang akademik. Untuk para mahasiswa baru, sangat penting sekali untuk mengetahui wawasan bidang akademik di UIN Malang. UIN Malang memiliki 7 fakultas, diantaranya FITK, yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Fakultas ini adalah fakultas tertua yang terdapat di UIN Malang. Kemudian ada fakultas lainnya, yaitu Syariah, Ekonomi, Psikologi, Saintek, Humaniora, dan juga FKIK, yaitu Ilmu Kesehatan dan Ilmu Kedokteran, serta ditambah dengan pasca sarjana, ada 15 prodi, sehingga jumlah semua prodi yang ada di UIN Malang ada 46. Berdasarkan roadmap, kampus UIN Malang berada pada tahap International Reputation dan International Recognition. Oleh karena itu, program-program yang berkaitan dengan internasional sangat didukung oleh kampus. Upaya-upaya internasionalisasi adalah dengan mendorong dosen dan juga mendorong mahasiswa untuk melakukan publikasi hasil riset ke dalam proceeding internasional maupun jurnal internasional bereputasi. Mahasiswa harus berani dan mampu dalam berkompetisi nasional maupun untuk melakukan riset pada jurnal nasional, kemudian jurnal internasional pada jurnal internasional, sehingga semua karya mahasiswa itu bisa menambah visibility UIN Malang dan bisa meningkatkan peringkat universitas menurut QS World University Ranking dan juga lembaga-lembaga yang lain. Berkaitan dengan integrasi keilmuan, integrasi kelembagaan sangat diperlakukan dan sangat diperlukan dan sangat perlu untuk dikembangkan untuk membentuk karakter mahasiswa itu sendiri. Integrasi keilmuan adalah memadukan antara pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu di kampus UIN Malang ada Mahat Al-Jamiah untuk pengembangan karakter ulul albab, khususnya di 4 pilar, yaitu kedalaman, spiritual, akhlak. Kemudian ini ada uh, pusat pengembangan bahasa, kemudian ada rumah tahfidz, dan juga punya rumah moderasi agama yang akan mendidik mahasiswa menjadi generasi mahasiswa yang unggul, moderat, toleran, dan menjunjung prinsip serta nilai-nilai keragaman. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian di bidang akademik, persoalan akademik, pada bidang akademik mahasiswa masuk pada proses pembelajaran atau proses pendidikan dan pengajaran yang biasanya berlangsung sampai 8 semester. Kemudian ada 150 sampai 160 SKS yang harus mahasiswa selesaikan. Kemudian juga ada pengabdian masyarakat, yaitu PKL atau praktek kerja lapangan. Ada juga KKM, kuliah kerja mahasiswa. Dan juga ada ujian komprehensif, skripsi yudisium, hingga wisuda. Itu semua adalah kegiatan-kegiatan akademik yang akan mahasiswa jalani di UIN Malang. Kemudian bagian kurikulum, karena untuk menunjang akademik itu tadi, UIN Maulana Malik Ibrahim telah menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kompetensi masing-masing prodi dan mata kuliah pengembangan kepribadian. Yaitu adalah mata kuliah yang menjadi ciri khas UIN Malang, yang membedakan UIN Malang dengan UIN-UIN yang lain maupun dengan perguruan tinggi yang lain. Mata kuliah itu ada mata kuliah bahasa, kemudian ada mata kuliah filsafat, dan kemudian ada mata kuliah fakultas. Fakultas ialah yang membedakan antara satu dengan yang lain. Kemudian ada juga rumpun mata kuliah, program studi. Ini adalah mencirikan perbedaan antara program studi satu dengan program studi yang lain. Lanjut, sistem akademik. Sistem akademik seluruh mahasiswa baru harus untuk pemrograman mata kuliahnya sudah secara otomatis diprogramkan oleh bidang akademik. Kemudian untuk semester 2-nya nanti dan seterusnya, mahasiswa harus memprogram sendiri mata kuliahnya. Jadi begitulah sistem akademik di
UIN Maulana Malik Ibrahim. Untuk maba, kita tidak usah repot-repot untuk memprogram mata kuliah karena kita sudah secara otomatis mendapatkan dari bagian akademik. Berkaitan dengan kelulusan mahasiswa, diharapkan untuk bisa mendapatkan IPK minimal 3. Syukur-syukur bisa mendapatkan 3,5 dan seterusnya. Karena jumlah IPK itu akan menentukan SKS yang akan mahasiswa program untuk semester berikutnya. Jadi, jika SKS semester ini kecil, maka untuk SKS berikutnya juga akan kecil. Jadi kalau IPK-nya di atas 3, itu kita bisa mengambil SKS 24. Sehingga kalau kita kuliah memprogram 24 SKS, maka pada semester 7 nanti kita akan sudah menyelesaikan perkuliahan. Dan di semester 8 nanti kita bisa fokus untuk tugas akhir atau skripsi. Seluruh mahasiswa diharapkan aktif dalam bidang akademik dan menjadi mahasiswa yang moderat, intelek, dan tangguh. Kemudian, perlu mahasiswa ketahui juga UIN Malang itu, untuk masuk UIN Malang tidak gampang. Kita termasuk the best human material, artinya manusia-manusia pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai macam jalur. Karena kita semua adalah manusia-manusia pilihan yang bisa lolos di UIN Maulana Malik Ibrahim, meskipun di semester ini kita melaksanakan pembelajaran daring atau secara virtual, diharapkan mahasiswa semuanya kita membayangkan dahulu untuk kampusnya nanti seperti apa, untuk tempat-tempatnya nanti seperti apa, view-nya kampus seperti apa, karena kita belum bisa langsung terjun ke lapangan, langsung terjun ke kampusnya. Dan kampus UIN Malang ini menyediakan berbagai macam fasilitas-fasilitas kegiatan kemahasiswaan. Karena itu kita harus menyiapkan secara mental dan spiritual kita untuk bisa mengikuti pembelajaran di kampus UIN Malang. Kemudian kita dituntut untuk melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTP menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Karena sudah sangat berbeda sekali. Karena itu kita harus bisa berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik umum maupun keagamaan. Karena notabene kampus kita ini adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan inilah yang membedakan kampus kita dengan kampus-kampus yang lain. Kemudian mahasiswa UIN Malang itu berbeda dengan mahasiswa perguruan tinggi yang lain. Berkaitan dengan kepemimpinan, harapan besar untuk mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim ke depannya menjadi calon-calon pemimpin 5 tahun, 10 tahun lagi yang diharapkan untuk memimpin kendali bangsa Indonesia ini. Karena itu adalah harapan besar yang harus diwujudkan bersama-sama. Berikut adalah beberapa gambaran-gambaran seorang pemimpin yang besar, pemimpin yang sejati. Pemimpin besar bukan orang yang pandai merangkai kata, tetapi orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Kemudian kita lanjut ke hari kedua, yaitu tentang Ormawa atau organisasi mahasiswa, UKM, moderasi agama, dan kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Kita mulai dari DEMA, yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa, organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif, terdiri dari lingkungan univ dan fakultas. Turunannya ada himpunan jurusan, fungsinya adalah sebagai melaksanakan program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Kemudian kementeriannya ada Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Pengembangan dan Kreativitas, Komunikasi dan Informasi.
Kemudian yang selanjutnya ada Senat Mahasiswa atau SEMA, disingkat SEMA. SEMA adalah lembaga legislatif yang ada di universitas, merumuskan terkait perundang-undangan dan peraturan untuk organisasi dan akan turun ke bawah, ke fakultas. Wewenangnya bisa kita lihat membentuk undang-undang yang akan dibahas dengan presiden mahasiswa dan mendapat persetujuan bersama, kemudian menampung atau mempertimbangkan segala aspirasi dari mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa, kemudian mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di negara dan tingkat universitas, kemudian menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Yang terakhir, memberikan peringatan kepada DEMA. Kita lanjut ke UKM. Saya di sini mengambil Menwa, yaitu Resimen Mahasiswa. Sejarah Menwa diawali pembentukan oleh Jenderal A.H. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat. Kemudian ada Widya Castrena, semboyan dari Resimen Mahasiswa Indonesia yang memiliki arti penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Resimen mahasiswa memiliki janji yang disebut Pancadharma Satya, dan resimen mahasiswa menggunakan warna ungu sebagai warna simbolik yang juga digunakan pada baret yang bermakna mulia, berpengetahuan, dan terbelajar. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Belakangan ini, tepatnya di akhir 90 sampai tahun 2000-an, ada fenomena menyedihkan. Kita susah membedakan antara berislam dan berarab. Orang cenderung melihat seorang yang saleh dari simbol yang dia pakai, seperti pakaian dan apa yang dia kenakan. Kalau ada sosok alim dan berlatar belakang pesantren, tapi tidak diiringi simbol-simbol tersebut, dia tidak dianggap muslim yang baik atau belum utuh. Padahal hal seperti ini sangatlah tidak tepat untuk kita lakukan. Dalam buku yang terbit pasca Perang Dingin dijelaskan bahwa nyaris ideologi di dunia ini runtuh dan hilang. Maka yang hadir adalah simbol-simbol. Orang Kristen bangga dengan salibnya, dan kita bangga dengan bendera-bendera. Efek terhadap sikap kebangsaan adalah kita lebih cinta kepada Arab dibanding dengan bangsa sendiri. Misalnya orang lebih cinta bendera Palestina dibandingkan negara kita sendiri. Padahal konflik Palestina adalah konflik sosial dan moral, bukan konflik agama. Kalau kita bercermin, bangsa kita ini adalah yang paling perlu diperhatikan. Masalah dalam negeri kita masih sangatlah banyak dan kompleks. Kita masih kurang dalam hal pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Kemudian kita membahas Islam moderasi. Definisi moderasi secara etimologis yaitu wasatiyah, berarti jalan tengah atau middle path. Posisi tengah berkeadilan. Sebagai generasi muda, sepatutnya kita harus menerapkan sikap moderasi dalam berkegiatan sehari-hari, khususnya dalam bernegara, agar tidak dengan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pilihan yang tentunya pilihan yang tidak baik. Sedangkan pengertian secara terminologis, yaitu pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis tentang moderasi terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Moderasi ini sangat relevan dan urgent, karena Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni antar pemeluk agama. Islam masuk ke Indonesia pun melalui dakwah dan bukan lewat jalur peperangan. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, akar dari tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. We are not Middle Eastern Arab. Terakhir, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Itulah tadi kenapa moderasi ini sangat relevan di bangsa Indonesia yang seharusnya kita terapkan.
Kemudian kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Kondisi negara kita masih pandemi, masih belum melandai. Presiden memaparkan pandemi dan penanganan hari ini, alhamdulillah melandai. Karena itu PPKM diturunkan levelnya, khususnya Malang. Problemnya sampai detik ini masih ada yang belum bisa menemukan obat untuk COVID ini. Kunci untuk pengendalian pandemi, satu, vaksinasi dipercepat sehingga herd immunity tercapai. Target akhir tahun vaksin bisa 70% agar pembelajaran bisa tatap muka. Kunci kedua yaitu disiplin prokes. Orang Indonesia cenderung susah untuk disiplin. Rata-rata kesadaran masyarakat desa tentang COVID rendah karena sudah tidak ada KKN, sudah tidak ada mahasiswa yang datang ke desa sehingga tidak ada pencerahan tentang COVID ini. Edukasi tentang COVID sangat diperlukan, apalagi di daerah yang susah dijangkau untuk informasi. Efek dari pandemi bukan hanya kesehatan, tetapi turunnya ekonomi. Hampir seluruh negara di dunia turun, bahkan negatif pertumbuhan ekonominya. Di sektor pendidikan, angka anak putus sekolah naik karena kendala pendukung pendidikan seperti kuota dan lain-lain. Kekerasan terhadap anak pun juga meningkat. Penurunan kualitas belajar karena pembelajaran jarak jauh sangat berpengaruh sekali baik ke mental maupun pikiran anak. Kemudian adalah kunci menjadi generasi yang unggul. Pertama yang harus kita terapkan yaitu keagungan moral dan spiritual kita. Kemudian gandrung akan ilmu pengetahuan dan juga kesalehan, peduli akan sosial. Kemudian juga memiliki digital question. Sekian, terima kasih. Itulah tadi resume yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi yang diberikan pada saat PBAK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Terima kasih. Saya Wildan Fahri Rosyadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.